Jadi dengan ayat ini jemaah sekalian, ya, Allah menginginkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang memiliki hati yang jujur. Apabila diberikan amanah, maka hendaklah amanah itu dijunjung setinggi-tingginya. Apabila engkau melakukan satu maksiat yang dalam keadaan engkau bersendirian, maka ketahuilah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat engkau. Ya. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang engkau lakukan ketika engkau sendiri, tapi yakinlah ketika engkau melakukan perbuatan itu, Allah sedang melihatmu pada saat itu. Ada dua malaikat yang mencatat perbuatanmu itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mencatat setiap gerak-gerik manusia. Ya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Yakni dia mengetahui apa yang lebih besar daripada apa yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui yang lebih besar dari segala sesuatu yang terlintas di dalam hati kita. Di dalam tafsir As-Sa'di, jamaah sekalian, beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang ilmunya yang meliputi apa yang ada di dalam dada manusia, ya, dan meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya. Apa saja yang tersembunyi di dalam hati manusia, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menampakkannya pada hari kiamat, ya. Dan juga jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan ketika manusia terlahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menggandengkan kepada mereka itu dua malaikat yang akan mencatat perbuatan manusia. Ya. Kemudian catatan-catatan amal itu nanti akan dibuka pada hari kiamat. Akan diberikan kepada kita semua. Ya, akan diberikan kepada setiap manusia dari mulai sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Segala amalannya, segala perbuatannya dicatat oleh dua malaikat tadi itu. Maka ketika pada hari kiamat, orang akan mendapatkan catatan-catatan amalnya masing-masing, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra", baca bukumu itu, baca kitabmu itu, baca catatanmu itu. Ya. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau sebagai orang yang menghisap catatanmu itu sendiri. Jadi Allah suruh membaca catatan kita kembali. Allah menampakkan kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan sewaktu kita masih di dunia, sampai hal yang tersembunyi, sampai perbuatan yang tersembunyi yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada saat itu. Ya. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk beramal soleh, tidak memanfaatkan waktunya, tidak menjadikan waktunya di dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan mereka hanya bersenang-senang, hanya sekedar menjadikan dunia ini tempat sebagai ya, senda gurau, bersenang-senang, ya. Dia lupa tujuan hidupnya di dunia, ya. Sehingga akhirnya dia terkaget-kaget ketika melihat catatan amalnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika telah, ya, dibagikan catatan kitab seseorang, sudah dibagikan semua rapot seseorang pada hari kiamat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Dan diletakkannya, diberikannya catatan amal itu. Lalu kamu melihat orang-orang yang bersalah itu, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu,
Mereka melihat catatannya, kemudian mereka mengatakan, ya wailatana, aduhai celaka saya ini. Ma li hadzal kitab, buku apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sedikit pun, ya, apa namanya, yang tidak ada sedikit pun yang ketinggalan dari perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar, kecuali semua sudah tercatat di dalam buku ini. Semua sudah dicatat jamaah sekalian. Ya. Maka orang-orang yang menerima catatan dari tangan kirinya, mereka termasuk orang-orang yang menyesal. Ya. Mereka melihat catatannya kaget. Ya. Ma li hadzal kitab, buku apa ini? Catatan apa ini? Sehingga tidak ada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang tersembunyi, melainkan sudah tercatat semua di dalam buku tersebut. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab catatannya dari sebelah kirinya, maka mereka mengatakan, ya wailatana, ya laitani, aduhai alangkah baiknya kiranya aku tidak mendapatkan catatan bukuku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisabku itu. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai kiranya kematian itu adalah menyelesaikan segala sesuatu. Mereka menyesal jemaah sekalian. Ya. Maka ada yang mengatakan kalau sekiranya mati itu adalah akhir dari segalanya, maka sudah tidak ada balasan setelah itu. Tapi ternyata ada sesuatu kehidupan setelah kematian. Ya. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Kata mereka, hartaku tidak bermanfaat bagiku pada hari ini. Ya. Tidak ada lagi yang bermanfaat. Harta, kedudukan, jabatan, ya, tidak ada lagi manfaatnya pada hari itu. Ma aghna anni maliyah, tidak ada lagi manfaatnya harta yang mereka kumpulkan, yang mereka cari, yang mereka ya berlomba-lomba di atasnya. Mereka menyesal pada saat itu jemaah sekalian. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dari tangan kanannya, Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang mendapat kitabnya atau catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka mereka mengatakan, ya, ambillah, bacalah kitabku ini. Dia berbangga jemaah sekalian. Dia senang ketika melihat buku catatan amalnya. Dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika dia tahu catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, dia mengatakan, coba lihat bukuku ini. Ya, dia senang, dia bangga, dia kegirangan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, saya tahu, saya yakin bahwa hari ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Jadi mereka yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya itu, dari sejak di dunia dia sudah yakin bahwa suatu saat saya akan mendapatkan atau bertemu dengan hari pembagian catatan amal. Dan apa yang mereka harapkan itu mereka terjadi kepada diri mereka, yaitu mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan mereka. Makanya mereka mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisab terhadap diriku ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita jamaah sekalian, mengingatkan kepada kita bahwa ada yang namanya hari hisab, hari pembalasan. Ya. Semua apa yang kita lakukan, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah akan balas. Dan keburukan, kezoliman sekecil apapun yang dikerjakan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala akan balas itu semua. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya itu, dia akan merasakan kehidupan yang
radiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Nah, ini yang kita cari jamaah sekalian. Kehidupan di mana kita diridhoi oleh Allah dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka jamaah sekalian? Fi jannatin 'aliyah. Mereka akan berada di surga yang tinggi. Mereka akan makan dengan makanan-makanan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, makan dan minumlah kalian dengan nikmat, dengan sedap, disebabkan amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah kalian lalui. Ya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi diri kita. Perbuatan-perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah ini cukup menjadi hal yang paling penting yang harus kita ketahui di dalam hidup ini. Agar ketika kita melakukan suatu ketaatan, maka kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak melakukan suatu keburukan, maka tercegah karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita melakukan suatu keburukan, kemudian ada orang lain yang melihat keburukan kita, kita merasa malu. Kita merasa khawatir. Kalau keburukan kita ini nanti diceritakan kepada orang lain, bagaimana kalau yang melihat keburukan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka hendaklah di antara diri kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkatan keimanan yang paling tinggi jamaah sekalian. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungannya dan luasnya sifat-sifat Allah, maka manusia seharusnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan menampakkan seluruh amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan yang dikerjakan oleh manusia. Dan Allah kelak akan menampakkan seluruh kebaikan dan keburukan di hadapan manusia. Ya. Di saat itu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua di antara mereka menyesal. Orang-orang yang beriman menyesal karena mereka tidak bersungguh-sungguh. Ya. Tidak lebih banyak melakukan kebaikan. Sedangkan orang-orang kafir, mereka menyesal karena mereka termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Apa penyesalan mereka jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tara id wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Jemaah sekalian, di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka meratap, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki permintaan-permintaan, dan permintaan yang mereka ajukan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka ini. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali berbuat kufur, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini permintaan mereka yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meminta agar dikembalikan ke muka bumi ini untuk melakukan amal saleh.
Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, qala ihsyaw fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu dengan hina di dalam neraka itu dan janganlah engkau berbicara kepadaku. Ya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Ya. Tinggallah kalian dengan hina di dalam neraka dan janganlah kalian berbicara denganku pada hari ini. Ya. Ketika mereka putus asa, mereka tidak bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meminta untuk yang kedua kalinya. Karena permintaan kepada Allah sudah ditolak, mereka dilarang untuk berbicara kepada Allah. Siapa yang mereka ajak berbicara? Siapa yang mereka minta? Maka mereka mengatakan, wanada ya Malik. Mereka meminta kepada Malik, penjaga neraka itu. Malaikat penjaga neraka. Wanada ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka mengatakan, wahai Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja. Biarkan Allah Subhanahu wa taala mematikan kami saja, agar kami tidak merasakan yang namanya siksaan. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Kamu sekali-kali tidak akan kemana-mana. Kamu akan di situ. Kamu tidak akan mati. Iya. Kemudian lanjutan ayatnya, laqad ji'nakum bil haqq. Bukankah kami dahulu telah benar-benar membawa kebenaran kepada kalian? Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan dari antara kalian itu termasuk orang-orang yang tidak mau menerima daripada kebenaran. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ketika orang-orang yang di neraka ini ya, mendapatkan siksaan bertahun-tahun, ya, mungkin berpuluh-puluh tahun, kemudian mereka meminta kepada para malaikat agar mereka meringankan siksaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladzina fin-nar li khazanatihim jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kata mereka orang-orang yang di dalam neraka, mereka mengatakan kepada penjaga-penjaga neraka itu, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab kepada kami meskipun hanya sekedar satu hari saja. Ya. Setelah mereka diazab berpuluh-puluh tahun, mereka meminta kepada Allah tapi ditolak. Mereka meminta kepada para malaikat juga ditolak. Mereka meminta syafaat, mereka meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab mereka meskipun hanya satu hari saja. Meskipun hanya satu hari. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Kemudian penjaga-penjaga neraka itu mengatakan, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan waktu dulu di dunia yang menjelaskan tentang pedihnya siksaan neraka ini? Mereka mengatakan, qalu bala. Mereka mengatakan, benar, sudah ada orang-orang yang memperingatiku tentang siksaan neraka ini. Apa kata malaikat? Qalu fad'u. Kalau begitu, berdoalah engkau, mintalah engkau. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sedangkan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka, tidak bermanfaat lagi. Ya, meskipun engkau berdoa berpuluh-puluh doa, berjuta-juta permintaan, tapi pada saat itu doa engkau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penyesalan mereka itu jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menolak mereka, ketika para malaikat enggan memberikan pertolongan kepada mereka, kemudian mereka berteriak-teriak meminta pertolongan kepada selain mereka. Mereka mengatakan, wanada ashabun nari ashabul jannah. Mereka mengatakan, berseru kepada para penghuni surga. Ya. Mereka meminta, mereka berteriak-teriak, an afidu alaina minal ma, agar para penghuni surga itu memberikan kepada mereka itu hanya seteguk air, au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Mereka meminta kepada penduduk surga.
Ya. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rezeki yang kami miliki ini untuk dinikmati oleh orang-orang kafir. Masya Allah jamaah sekalian. Ya, betapa menderitanya orang-orang yang berada di dalam neraka itu. Ya. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu. Orang-orang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi mereka disiksa di dalam neraka? Apa penyebab mereka sehingga mereka disiksa di dalam neraka? Allah mengatakan, "Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba." Orang-orang kafir itu atau orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, mereka adalah di antara orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai permainan. Ya. Menjadi bahan senda gurau. Tidak menjadikan agama ini sesuatu yang serius kepada kehidupannya di dunia. Ya. Waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa. Tapi ketika tidak sedang beribadah, dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Dia menjadikan agama ini seperti permainan. Ya. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Maka pada hari ini, kata Allah, pada hari kiamat kami melupakan mereka, kami meninggalkan mereka, ya, sebagaimana dulu mereka lupa kepada kami. Nah, inilah jemaah sekalian, di antara keburukan-keburukan pada hari kiamat, ya, keburukan-keburukan yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Keburukan yang terang-terangan maupun keburukan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka hendaklah di antara kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan satu ibadah, kita merasa khusyuk. Karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diawasi oleh manusia. Ya mungkin apabila manusia mengawasi di antara manusia, masih ada celah untuk mengelak. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak ada celah untuk mengelak. Tidak ada celah untuk sembunyi. Tidak ada celah untuk lari daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, apa di antara solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung, agar kita termasuk di antara orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beruntung? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilm hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun." Dan sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab kepadamu, yaitu Al-Quran, yang kami telah menjelaskan atasnya berdasarkan pengetahuan kami, yang Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Maka jemaah sekalian, apabila seseorang hamba mengetahui bahwasanya ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak daripada amal-amal soleh. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, sehingga dia senantiasa berada di atas rel kebenaran, berada di atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada diri kita semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agar manusia berada di jalan yang benar. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, dan hendaklah di antara kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatan kepada diri kita, senantiasa berada di jalan yang lurus dan dijauhkan dari keburukan-keburukan di dunia maupun di akhirat. Jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan istiqomah di atas jalan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.